Selamat datang kembali di podcast Maestro Seni Prasi bersama Pak Igede Catra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ica dan rekan saya. Dan saya Amara. Oke, hari ini kami sudah kehadiran Pak Igede Catra di sini. Selamat datang Pak, apa kabar? Kabarnya baik dan sehat. Oke Pak, mungkin kita di sini ngobrol santai-santai aja ya Pak, terkait dengan seni prasi dan nyurat ini sendiri. Sebelumnya saya mau tahu nih dari Bapak sendiri, sebenarnya tuh pengertian seni prasi itu apa sih Pak? Karena kalau di Google itu saya lihat seni prasi itu seni menggambar di atas daun lontar. Tapi saya mau tahu nih dari ahlinya langsung, kayak seni prasi itu sebenarnya apa sih Pak? Kalau seni prasi itu memang sudah betul pendapatnya. Itu adalah sebuah gambar. Mungkin kalau dibandingkan hampir sama dengan komik. Tetapi medianya yang berbeda. Ya. Medianya adalah daun lontar. Nah, di sana ada tersimpan 3 keahlian. Ya. 3 keahlian. 1 keahlian menggambar. Ya. 2 keahlian menulis. Dan 3 keahlian berbahasa. Gambarnya sudah jelas, ya. Lalu ada tulisan. Di tulisan itu dibaca, itu bahasanya. Bahasa Bali. Dengan bahasa apa saja boleh. Dengan bahasa apa saja boleh. Kalau ceritanya mungkin cerita Bali, ya dia menggunakan bahasa Bali. Karena di Bali ini ada juga penggunaan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Ya, itu kalau. Oke. Terus saya mau nanya nih Pak, jadi kalau untuk seni prasi ini saya search gitu kan, kan kalau misalnya yang punya Bapak dan punya Pak Mudite itu bentuknya itu ditumpuk-tumpuk gitu ya, ditaruh di satu tali gitu, dibolongin terus ditumpuk-tumpuk itu. Tapi saya juga ngeliat bentuk seni prasi itu tuh yang kayak dibuka gitu Pak. Nah untuk bentuk-bentuknya itu tuh emang ada 2 jenis itu kah, atau itu dua jenis yang berbeda gitu? Maksudnya bukan seni prasi dua-dua gitu? Kalau itu tergantung merupakan satu teknik saja. Yang awalnya sekali itu ditumpuk-tumpuk, lalu disuluh, ditumpuk-tumpuk dan dicakep, dicukup dengan kayu atau dengan bambu. Yang namanya nanti menjadi takepan. Nah, lalu untuk dipamerkan atau untuk diperlihatkan supaya lebih mudah, maka dibuat lalu disuluh, dibuat seperti kre. Jadi ini bisa digantung. Ya, kalau misalnya disimpan lagi tertutup dia, karena itu memang tekniknya dibuat demikian. Ya. Nah, tetapi ada juga yang merupakan gambar, ya, merupakan gambar. Jadi lontar itu dilem dulu dengan dasar karton atau triplek. Nah, setelah dilem itu diberikan gambar. Ada gambar Garuda, ada gambar Saraswati, ada gambar satu gambar. Itu tidak prasi. Ya. Saya mau tahu Pak, kenapa orang-orang zaman dulu itu menulis sesuatu di daun lontar gitu? Apa sih sebenarnya kelebihan dan keunikan dari daun lontar itu sendiri dibandingkan dengan kita nulis di kertas atau di media lainnya gitu? Begini, ini tergantung kepada perkembangan. Ya, perkembangan zaman. Saya ceritakan kalau di Bali. Dari zaman dulu itu, dari abad-abad lampau itu ditulis di kertas, ada juga yang ditulis di tembaga atau di perunggu. Nah, mungkin kalau ditulis di kertas kurang awet dibandingkan kalau ditulis di lontar. Itu pendapat sekarang. Kalau pendapat dulu tidak, karena memang tidak ada kertas, belum ada kertas zaman itu, jadi harus menggunakan lontar. Kalau dari Pak Igede Catra sendiri, apakah Bapak bisa nyurat sekaligus gambar atau hanya nyurat atau gambar saja? Saya kekurangan pengetahuan.
di dalam menggambar, ya di dalam menggambar, sehingga saya tidak ikut membuat prasi, tidak ikut. Saya hanya menulis naskah. Mungkin bagaimana nih Pak awal mula atau pengalaman awal Bapak nih menekuni nyurat itu ceritanya bagaimana Pak? Saya bersekolah di tahun 44, ya. Jadi pada waktu itu saya di sekolah yang sekarang disebut sekolah dasar, kalau waktu itu sekolah rakyat namanya, ya. Sudah tidak mengajarkan menulis lontar. Sebelum itu di Bali memang diajarkan menulis di lontar, dan yang diajarkan huruf Bali dulu. Aksaranya dulu. Aksara Bali dulu. Kalau pada waktu saya tidak aksara Bali dulu. Saya masuk di zaman pemerintahan Jepang, saya aksara katakana saya pelajari dulu. Ya, barulah ke aksara Latin. Di tahun 56 itu diangkat sebagai guru SD, guru sekolah dasar. Di sekolah guru ini mendapat pelajaran bahasa Bali, bukan pelajaran menulis lontar. Jadi pelajaran bahasa Balinya lengkap pada waktu itu. Nah, pada waktu zaman saya itu, saya bekerja di desa sebagai guru sekolah dasar, belajarnya itu di rumah, dibimbing oleh orang tua. Saya punya ayah juga tahu, saya punya paman yang biasa menulis lontar, jadi dibimbing, diberikan anjuran bahwa kamu harus belajar, kamu harus malu kalau orang Bali tidak tahu aksara Bali. Kamu harus malu, itu dia. Aku mau nanya terkait dengan gimana sih perkembangan seni prasi ini di Bali, khususnya pada masa kini gitu. Apakah masih sama seperti zaman dulu, masih diajarkan di sekolah-sekolah atau tidak, kayak gitu sih Pak? Oleh pemerintah itu oleh pemerintah daerah, sampai ada peraturan daerah namanya Perda itu, sampai ada Pergub, peraturan gubernur, bahkan dilombakan. Oh, dilombakan. Ya, yang bulan ini kan namanya bulan bahasa Bali. Iya. Dilombakan lomba membuat prasi, lomba menulis Bali, sekarang sedang jalan. Oke. Kalau misalnya untuk perkembangan sendiri itu masih ada sampai sekarang? Masih ada, bahkan dikembangkan. Ya, cuma dari desa-desa adat gitu ya Pak? Iya. Ya, oke. Kemarin saya juga sempat cari-cari nih Pak, oh ternyata prasi atau prasimologi itu sudah ada di perguruan tinggi sekarang Pak. Berarti itu sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah. Sudah masuk ke sekolah-sekolah. Sebab ini sudah dengan adanya lomba, mereka itu kan berbangkit dia. Iya. Berbangkit. Nah, hanya saja tergantung kemampuan. Dan minat juga ya Pak? Ya, minat, kemampuan. Nah, masalah minat ini yang sulit untuk menimbulkan minat, ya. Karena prasi itu harus ada pengetahuan yang lengkap, ya. Betul. Tahu menggambar, tahu menulis, tahu berbahasa. Nah, itu. Iya, betul. Ya, tetapi kalau untuk prasi anak-anak biasanya itu dibantu. Dibantu berbahasanya yang dibantu. Kalau menulisnya dibantu nanti kentara kan? Iya, beda tulisannya. Iya, beda tulisannya. Berbahasanya dibantu. Oke. Ya. Jadi perkembangannya itu memang didoronglah supaya mulai bangkit lagi. Ya, mulai bangkit. Ngomong-ngomong soal minat anak muda nih Pak, kira-kira apa nih harapan Bapak untuk keberlanjutan dan perkembangan seni prasi kepada anak-anak muda? Mungkin Bapak bisa sampaikan nih ke kamera harapannya untuk anak-anak muda tuh apa sih? Kalau saya mempunyai harapan yang besar supaya anak-anak itu setidak-tidaknya gemar. Ya, walaupun bisa setidak-tidaknya gemar dan mencoba. Berarti untuk bisa mempelajari seni prasi secara keseluruhan, anak muda sekarang itu harus menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi dulu ya Pak untuk seni prasi ini. Ya. Ya, betul. Oke, mungkin sebelum kami tutup, saya izin menyimpulkan sedikit terkait dengan bincang-bincang kami dengan Bapak. Mungkin kalau bisa saya simpulkan, untuk seni prasi sendiri itu merupakan seni melukis di atas lontar dengan berdasarkan kepada naskah-naskah atau teks-teks pada zaman dulu. Terus juga untuk menekuni seni prasi ini sendiri itu perlu 3 keahlian. Yang pertama, keahlian untuk menulis,
keahlian menggambar dan juga keahlian berbahasa Bali atau bahasa lainnya gitu. Dan juga diharapkan buat teman-teman di rumah, para generasi muda untuk mempunyai keingintahuan yang tinggi supaya kita bisa sama-sama melestarikan seni prasi ini agar tidak hilang begitu saja. Mungkin sekian perbincangan kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman di rumah yang sudah menyaksikan podcast ini sampai akhir. Kita bertemu Terima lagi. kasih banyak juga Pak Ya. Igede Chatri Terima sudah kasih. meluangkan waktunya Pak. Ya. Oke. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.